Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pemirsa Najmuddin Mustafa Official yang dirahmati Allah. Tidak terasa kita saat ini berada di bulan April. Ada satu hari nasional yang setiap tahun kita peringati di bulan April. Apa itu? Yaitu adalah peringatan Hari Kartini. Tetapi, tahukah teman-teman semuanya siapakah beliau itu? Oleh karenanya, pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mengulas, menolak lupa, mengenal Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia. Sebelum kita lanjutkan pembahasan intinya, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang lainnya agar video ini semakin banyak dirasakan manfaatnya. Kita saksikan tayangan berikut ini yang akan mengulas sosok Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Hindia Belanda. Waktu itu masih Hindia Belanda ya teman-teman, karena posisinya Indonesia belum merdeka. Meninggal pada tanggal 17 September tahun 1904 pada saat umur 25 tahun di Rembang, Hindia Belanda. Berarti beliau meninggal pada usia yang masih muda. Ini sosok yang luar biasa, meninggalnya masih muda tetapi dikenal oleh dunia karena karyanya. Selanjutnya beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Beliau memiliki nama lain Raden Ayu Kartini. Ini berarti masih keturunan ningrat atau darah biru, teman-teman semuanya. Mungkin di antara teman-teman ada juga yang keturunan darah biru. Silahkan komen ya teman-teman ya. Beliau Raden Ajeng Kartini dikenal atas karyanya yang kemudian diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nama ayah Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Nama ibu Mas Ajeng Ngasirah binti Kiai Haji Madirono. Nama suami Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat. Nama anak Susalit Joyo Adiningrat. Dari nama-nama ini dapat kita simpulkan benar-benar beliau Raden Ajeng Kartini memiliki terah atau keturunan ningrat darah biru Jawa di zaman dahulu. Raden Ajeng Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara sekaligus anak perempuan tertua. Beliau adalah seorang perempuan yang beruntung karena mendapatkan kesempatan untuk belajar di Europe's Leisure School atau ILS. Di tempat inilah beliau belajar bahasa Belanda. Seperti yang kita ketahui teman-teman, zaman dahulu tidak semua orang bisa belajar di sekolah. Syaratnya harus dari keluarga ningrat atau bangsawan. Bisa dikatakan Raden Ajeng Kartini sangat beruntung karena dari keturunan bangsawan mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar di ILS dan dapat belajar bahasa Belanda pada waktu itu. Raden Ajeng Kartini tidak terlalu lama belajar di ILS karena pada usia 12 tahun ia harus tinggal di rumah. Berarti kira-kira berapa tahun ya kesempatan beliau untuk belajar di Europe Leisure School? Karena pada usia 12 tahun ternyata beliau sudah harus di rumah, tidak lagi boleh belajar atau keluar rumah lagi. Kalau kita alokasikan masuk di usia 7 tahun, berarti beliau hanya sekolah selama 5 tahun. Luar biasa. Meskipun keturunan bangsawan ningrat, ternyata karena perempuan hanya dapat kesempatan belajar selama 5 tahun. Meskipun ada di rumah, beliau sudah bisa berbahasa Belanda sehingga dapat terus belajar dengan membaca buku, surat kabar, dan berkirim surat kepada teman-temannya di Belanda. Masya Allah, beruntung sekali beliau ini. Meskipun hanya 5 tahun, relasinya sampai Belanda. Kita kalau pengen punya relasi sampai Belanda butuh berapa tahun ya? Pada waktu itu, Raden Ajeng Kartini sangat suka memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan pemerintahan kolonial Belanda kepada rakyat pribumi.
Juga tidak sedikit mengomentari ada Jawa yang dianggap jauh tertinggal dengan Belanda. Surat-surat tulisan beliau ditujukan kepada beberapa korespondensi dan temannya yang ada di Belanda. Di antaranya adalah Tuan E.C. Abendenen, Nyonya M.C.E. Ovingsur, Zihandelar, Profesor Dr. G.K. Anton, Nyonya Tuan H.H. Volkol, dan lain-lain. Mohon maaf ya teman-teman, karena ini bukan ejaan bahasa Indonesia. Apabila salah baca saya mohon maaf sebesar-besarnya. Berarti meskipun dari kalangan perempuan, kita bisa tahu ternyata Raden Ajeng Kartini ini sangat peka dengan penderitaan rakyat Indonesia dan berani menyampaikan gagasan kepada pemerintahan Belanda. Maka sangatlah pantas bila beliau menyandang gelar pahlawan nasional, sekalipun wafat pada usia yang masih muda, yaitu pada usia 25 tahun. Mudah-mudahan apa yang beliau kerjakan ini benar-benar menjadi bekal di alam baka. Seluruh amalnya diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Kumpulan surat Raden Ajeng Kartini yang diberikan kepada korespondensi dan teman-temannya di Belanda kemudian diterbitkan di negeri Belanda oleh Mr. J.H. Abendenen pada tahun 1911 dengan judul Door du Sternisstudlage, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh sastrawan pujangga baru bernama Armin Pane pada tahun 1922 dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Sesungguhnya ini adalah sebuah hal yang luar biasa, mengingat Raden Ajeng Kartini hanya berkesempatan belajar sebentar saja di ILS, akan tetapi karena kemampuan berbahasa Belanda yang terus dimanfaatkan untuk membaca dan menulis surat, akhirnya kumpulan-kumpulan surat itu dijadikan sebuah buku dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Jadi beliau benar-benar menginspirasi terutama kaum wanita agar supaya juga bisa ikut andil membangun peradaban bangsanya dengan karya-karya yang disanggupinya. Mudah-mudahan adanya sosok Raden Ajeng Kartini ini bukan hanya dijadikan peringatan simbolis setiap tahun, tetapi benar-benar menginspirasi kehidupan kita dalam sehari-hari. Seperti itu teman-teman, sosok kepribadian Raden Ajeng Kartini yang pasti sangat luar biasa dan menginspirasi terkhusus untuk kaum wanita. Di balik keterbatasan, karena pada zaman dahulu wanita memang sebenarnya tidak boleh berpendidikan, tetapi beliau mendapatkan kesempatan itu dan kesempatannya benar-benar dipergunakan untuk mengkritik kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang terlalu ketat memberlakukan hukum pendidikan khususnya kepada kaum wanita. Dengan ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan semakin banyak menyerap inspirasi yang ada pada sosok Raden Ajeng Kartini. Teman-teman, sahabat Najimuddin Mustafa Official, ini adalah biografi Raden Ajeng Kartini. Insya Allah pada kesempatan yang selanjutnya kita akan membahas sesuatu yang lain yang mungkin sangat jarang disampaikan yang berkaitan dengan sosok beliau ini. Nantikan konten yang selanjutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.